balik lagi bareng aku Aji Barmanatarigan di Anak Kosan Channel. Nah, udah lama ya nggak ketemu bareng aku, ngobrol-ngobrol asik bareng teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Tentunya hari ini kita mau ngebahas tentang bagaimana sih perjuangan menyusun skripsi di tengah pandemi. Ditambah lagi kita harus melaksanakan bimbingan skripsi secara online. Penasaran kan? Nah, tentunya hari ini aku akan mengundang teman aku. Siapakah dia? Ya hari ini aku bakal bareng teman aku. Siapa namanya? Andini. Ya, jadi hari ini kita mau berbagi cerita bareng. Manggilnya siapa nih? Kak Andini aja atau Teh Andini? Kak Andini aja. Kak Andini aja ya. Atau Uni aja kali ya? Kan dari Padang ya, Uni Andini aja. Jadi hari ini kita mau berbagi cerita bareng Uni Andini. Bagaimana sih perjuangan menyusun skripsi di masa pandemi COVID-19 ini yang dilakukan secara daring. Oke, kita langsung aja ya tanya-tanya bersama Uni Andini. Ya Uni Andini, kalau misalnya bimbingan skripsi itu secara langsung aja, itu pun kita sering mendapatkan kendala ya. Nah, kendala. Pada saat penyusunan skripsi di masa pandemi ini secara daring ini, apa aja sih kendala-kendala yang sering dihadapi gitu pada saat penyusunan skripsi? Kalau untuk kendala sendiri ya, kalau misalkan kayak sehari kan kita setidaknya ada sumber untuk ke perpus lah, sumber kan. Kita bisa ngelihat skripsi-skripsi dari Akang Teteh yang sebelumnya gitu, kayak gambaran buat kita gimana. Nah, karena pandemi ini kan kita kayak ada keterbatasan gitu, ke perpus tuh nggak bisa. Jadi kita tuh mencari sumber yang dari internet misalkan. Kadang ada yang nggak sesuai, misalkan kayak aku kan di ND gitu ya. Kalau dicari di internet, di ND tuh nggak susah banget nyarinya gitu. Kebanyakan yang RND, sedangkan di sini kita lebih disarankan untuk memakai DND seperti itu. Terus sih kendalanya. Terus kemudian juga kalau untuk dari kendala kan kelebihannya juga kan lebih banyak sumbernya dari internet sebenarnya, tapi kan kita butuh yang istilahnya lebih mengacu nih sumber yang sesuai untuk yang relevan ya sama skripsi kita kayak gitu ya. Begitu. Terus selain dari kurangnya referensi untuk referensi yang relevan ya tes sama skripsi kita, kira-kira apa lagi nih kendala yang sering kita hadapi? Ataukah komunikasi yang agak sulit nih misalnya sama pembimbing gara-gara adanya virus corona ini atau gimana? Biasa kan kalau misalkan kalau pas kita semester 6 gitu ya, kalau melihat semester 7 atau melihat yang kakak tingkat tuh kalau bimbingan kan kayak berhadapan langsung dengan dosen gitu ya, pembimbingnya gitu, kayak ngobrol-ngobrol langsung, tidak ini harus dibenerin ini. Kalau kita kan kayak hanya bermodalkan alat komunikasi lah gitu, kayak WA atau grup kayak gitu kan, kita tuh kayak kurang merasa terarahkan gitu ya, kayak kayak kita tuh lebih nyaman atau lebih paham kalau diarahkan secara langsung kan. Tapi karena kayak gini jadi kayak komunikasinya melalui Meet, melalui Zoom atau hanya di WA gitu ya, kayak gitu sih. Nah, kemudian pernah nggak sih miskonsepsi gitu, maksudnya yang dimaksud oleh pembimbing kita ini malah kita pahamnya ini gara-gara kita bimbingannya nggak secara langsung gitu, pernah nggak sih? Iya, pasti ada lah gitu, kayak misalkan diminta memparafrase, tapi saya menganggapnya kayak maksudnya adalah mungkin ditambahkan atau gimana. Ternyata itu tuh disuruh dikurangi bukan ditambahkan. Iya. Jadi karena mungkin di coretan-coretan skripsinya hanya berupa pesan-pesan singkat, jadi terkadang dan keseringan juga kita salah nangkep ya apa yang dimaksud oleh pembimbing kita. Kasih hal-hal yang misalnya hal-hal yang tidak terlupakan gitu selama bimbingan online ini gitu. Yang tidak terlupakan adalah kayak ini kita kan kalau bimbingan biasanya di kampus kan, sekarang tuh kita bisa berkunjung ke rumah pembimbingnya, kayak lebih silaturahminya lebih ini gitu. Kalau kadang cuma misalkan kayak ketemu di kampus bimbingan udah langsung pulang ke kosan gitu. Kalau sekarang kan kayak kita bersilaturahmi ke ibunya atau rumah ibunya kayak gitu. Terus misalkan kayak di grup tuh lebih rame gitu ya, kayak diskusinya gitu, kayak di grup tuh lebih tahu banyak. Kalau misalkan bimbingan langsung kan mungkin hanya ketemu sekilas doang, sekilas kayak gitu. Iya, soalnya aku juga sama sih Uni Andini. Jadi waktu aku bimbingan nih kita kan sama ya, maksudnya kayak sama-sama tingkat akhir kemarin nyusun skripsi. Aku juga ngerasain sesuatu yang menyenangkan sih menurut aku ketika ada bimbingan online ini di masa pandemi ini. Meskipun kadang-kadang kan kita jarang banget ya komunikasi sama pembimbing kita, tapi kita jadi bisa ke rumah dia, terus kita sering kayak dikasih oleh-oleh kan sama pembimbing kita. Jadi kayak menurut aku sih ada negatif positifnya sih ya. Nah, kemudian apa sih menurut
Uni Andi ini apa hal-hal yang harus dihindari ketika kita menyusun skripsi di masa pandemi ini? Yang harus dihindari paling nanti ini kalau menyusun skripsi kan kalau kita kebanyakan kita ngambilnya dari ini ya, maksudnya ngambil dari jurnal yang dari internet gitu. Nah paling perhatikan aja gitu kalau kita mengambil sumbernya itu terus harus yang jelas, soalnya pasti dipertanyakan sumbernya gimana. Terus kemudian kalau kita ngambil kutipan-kutipan juga diperhatikan karena kan maksudnya kita lihat banyak kutipan hampir sama gitu, setidaknya kita mengolah lagi sesuai dengan apa yang kita pahami, terus bahasa sesuai dengan kita agar nanti tidak dianggap memplagiat atau meniru kayak gitu sih. Terus palingan itu aja sih. Itu aja ya. Jadi mungkin untuk teman-teman ya yang lagi nyusun skripsi di masa pandemi ini diperhatikan lagi gitu sumber-sumber relevan teman-teman, karena kan kita memang karena lagi masa pandemi ini agak susah gitu ya masuk perpustakaan atau kemana-mana atau balai bahasa atau perpustakaan daerah atau apa gitu. Jadi kita otomatis kan sumber rujukan kita banyakannya itu dari online kayak gitu kan. Jadi atau dari jurnal-jurnal universitas lain. Jadi teman-teman harus perhatikan banget gitu. Jangan sampai apa yang teman-teman tulis malah nggak dipahami gitu ya. Maksudnya nanti itu bakal dipertanyakan banget gitu di ujian skripsinya kayak gitu. Uni Andini yang terakhir nih, kira-kira apa sih tips yang bisa Uni Andini kasih ke teman-teman yang lagi nyusun skripsi di masa pandemi ini? Ya, untuk tips and triknya paling yang pertama itu adalah banyak-banyakin komunikasi sama orang tua gitu, minta doa, ma, papa doain gitu ya, kelancar, karena kan doa orang tua itu yang paling mujarab gitu. Restu ya, harus direstui orang tua. Kayak kita kan lagi pusing banget nggak ada apa-apa gitu, bilang aja doain ya biar dapat ini, terus langsung kayak merasakan sendiri gitu kalau lagi pusing. Terus mah butuh lagi capek gini doain lancar-lancar, terus kayak ada kepikiran oh bener ada ide ini gitu. Mujarab ya doa orang tua ya. Doa orang tua itu. Terus kemudian dalam masa pandemi ini juga kalau bisa makanan ini harus dijaga, kesehatan juga harus dijaga. Makan makanan yang bergizi pokoknya biar nanti gizinya itu bisa melancarkan otak. Tetap subur ya kayak aku ya Uni. Subur, aku aja yang kurusan kayak gini ya. Jadi kita termasuk orang yang lagi skripsian bukan makin kurus ya, tapi malah menambah berat badan. Nah, dan selanjutnya itu adalah kan kalau sekarang kita tuh komunikasi sama dosen itu paling lewat grup atau WhatsApp kayak gitu kan. Nah, paling komunikasinya aja lebih aktifkan sama dosen gitu. Komunikasi dengan baik aja sama dosen. Jadi misalkan kalau kita hubungi dosen-dosen yang nggak balas ya kayak berperiode aja ngubungin gitu, biar nanti jangan nggak dibalas sama dosen ya kitanya langsung down enggak gitu, tetap lancarkan komunikasi sama dosen kayak gitu. Mungkin kita WA terus kali ya sampai kitanya bosan, dia juga bosan, lama-lama mungkin akan dibaca kali ya. Iya kayak gitu. Iya. Terus apa lagi ya? Yang ke selanjutnya? Ini kerjakan apa yang bisa dikerjakan. Misalkan kita baru ngerjakan revisi 1, 2, 3. 1, 2, 3 udah kita kasih nih sama dosen, tapi kita belum ada feedbacknya ke kita. Nah, kerjakan aja nih bab 4 sama bab 5, minimal kerangkanya udah ada gitu ya. Nanti ketika bab 1, bab 2, bab 3 udah balik ke kita, terus kita tinggal ini aja menyesuaikan nih dengan kerangka-kerangka yang udah ada. Jadi kayak apa yang bisa kita kerjakan kayak gitu. Jangan nunggu-nunggu dulu seperti itu. Betul. Terus yang terakhir itu adalah ini yang penting banget sih, mencari sesuatu hal yang bisa bikin mood kita tuh balik lagi gitu. Betul. Karena kan di masa pandemi terus tambah lagi skripsian, otomatis kayak mood kita tuh kadang suka naik turun karena capek terus keadaan kayak gini terus kayak aduh kok gini banget gitu. Jangan sampai kita tuh merasa down. Jadi kayak mencari sesuatu yang bisa bikin mood kita balik kayak gitu. Hal yang menyenangkan buat kita seperti itu. Wow, luar biasa banget kan teman-teman. Tadi ada 5 nih tips yang diberikan oleh Uni Andini untuk teman-teman yang lagi nyusun skripsi di masa pandemi ini. Jadi teman-teman boleh nih pakai kelima tips tersebut supaya teman-teman bisa secara semangat dan cepat menyelesaikan skripsi teman-teman. Oke Uni Andini yang terakhir nih, kira-kira apa nih pesan yang bisa diberikan kepada teman-teman yang lagi nyusun skripsi? Pesan buat teman-teman yang lagi nyusun skripsi, tetap semangat gitu ya, karena walaupun banyak tantangan tapi kan usaha yang kita lakukan akan membuahkan hasil yang lebih baik gitu. Dalam keadaan apapun ya tetaplah minta doa sama orang tua, itu penting ya. Terus tetap berpikir positif karena mungkin akan teman-teman lewati gitu masa-masa yang sangat pengen bikin teman-teman tuh kayak saya capek, saya pengen berhenti di sini gitu. Tapi jangan sampai kayak gitu. Carilah hal-hal yang bikin pikiran teman-teman tuh bisa berpikir lebih positif, lebih baik gitu. Insya Allah nanti teman-teman bakal menemukan hasil yang lebih baik di akhirnya, karena perjuangan teman-teman di akhirnya nanti kayak wah ternyata kemarin tuh memang sulit sih, tapi hasilnya kayak gini tuh kayak bikin
senang gitu dan bisa terlewati kayak gitu. Oke, makasih banget Uni Andini. Sama-sama. Dan pesan aku buat teman-teman, nikmati setiap proses apapun yang teman-teman lakuin karena hasil tidak akan pernah mengkhianati proses. Mungkin itu aja sharing-sharing dan cerita pengalaman kita mengenai menyusun skripsi kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Terima kasih, bye-bye.